Bayangkan kamu bisa lulus sekolah tanpa pernah masuk kelas. Tidak ada buku, tidak ada ujian, tidak ada guru yang berdiri di depan papan tulis. Tapi kamu justru jadi salah satu orang paling bijak di lingkunganmu. Kedengarannya mustahil, tapi itulah yang sudah dilakukan nenek moyang orang Minangkabau selama ratusan tahun. Mereka punya satu rahasia yang tersembunyi dalam 4 kata sederhana. Alam takambang jadi guru. Dan yang lebih mengejutkan lagi, rahasia ini bukan disimpan di perpustakaan, bukan ditulis di kitab kuno. Ia hidup di sawah, di hutan, di tepi sungai, dan di setiap percakapan antar generasi. Selamat datang di Rang Minang. Saya Eno. Di channel ini kita akan menyelami pepatah dan filosofi Minangkabau. Bukan sekedar tahu dan hafal kata-katanya, tapi benar-benar memahami mengapa filosofi ini masih sangat relevan di dunia modern hari ini. Dan di episode pertama ini, kita mulai dari yang paling fundamental. Pepatah yang menjadi pondasi cara berpikir seluruh orang Minang. Kalau kamu suka konten tentang budaya, kearifan lokal, dan cara berpikir yang lebih dalam, pastikan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Karena perjalanan kita baru saja dimulai. Sebelum kita bedah pepatahnya, kita perlu kenal dulu siapa sebenarnya orang Minangkabau. Minangkabau adalah salah satu suku terbesar di Indonesia, berpusat di Sumatera Barat. Tapi yang luar biasa, orang Minang tersebar hampir di seluruh penjuru dunia. Jakarta, Kuala Lumpur, Belanda, bahkan Amerika. Mereka dikenal sebagai suku yang gemar merantau, pandai berdagang, dan melahirkan banyak tokoh besar seperti Bung Hatta, Tan Malaka, Buya Hamka, Sultan Syahrir, semua dari tanah Minang. Coba bayangkan, satu suku dari satu provinsi kecil di Sumatera, tapi kontribusinya terhadap Indonesia luar biasa besar. Bung Hatta adalah bapak koperasi sekaligus wakil presiden pertama kita. Buya Hamka adalah ulama sekaligus sastrawan besar. Tan Malaka adalah pemikir revolusioner yang pemikirannya masih diperdebatkan sampai hari ini. Ini bukan kebetulan, ada sesuatu dalam cara mereka dibesarkan, cara mereka berpikir yang membentuk mereka menjadi manusia luar biasa. Apa yang membentuk karakter mereka? Jawabannya ada di filosofi yang mereka warisi sejak lahir. Dan salah satu yang paling mendasar adalah pepatah yang akan kita bahas hari ini. Alam takambang jadi guru. 4 kata, tapi maknanya luar biasa dalamnya. Secara harfiah, alam takambang jadi guru berarti alam yang terbentang menjadi guru. Tapi jangan berhenti di situ, karena maknanya jauh lebih dalam dari sekedar belajar dari alam. Orang Minang percaya bahwa setiap fenomena di alam menyimpan pelajaran. Sungai yang terus mengalir mengajarkan ketekunan, pohon yang berakar kuat mengajarkan pentingnya fondasi, padi yang menunduk saat berisi mengajarkan kerendahan hati. Ini bukan sekedar metafora puitis. Ini adalah metode berpikir. Cara orang Minang menarik hikmah dari apa yang mereka lihat setiap hari. Dan yang menarik, filosofi ini tidak diajarkan secara formal. Tidak ada mata pelajaran khusus. Ia diwariskan lewat cerita, lewat kaba, lewat pantun, lewat petata petitih yang disampaikan orang tua kepada anaknya. Ini mama kepada kemenakan. Jadi sejak kecil, anak-anak Minang sudah dilatih untuk mengamati, merenung, dan mengambil pelajaran. Bukan diajarkan untuk menghafal jawaban, tapi diajarkan untuk menemukan jawaban sendiri dari alam sekitar mereka. Jauh sebelum filsuf barat seperti John Locke bicara soal empirisme, bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman dan observasi. Orang Minang sudah mempraktekkannya. Mereka tidak menunggu buku datang, mereka turun ke sawah, masuk ke hutan, duduk di tepi sungai, dan belajar. Pepatah ini juga mengajarkan bahwa belajar tidak pernah selesai. Alam tidak pernah berhenti berubah dan manusia pun harus terus belajar.
Tidak ada yang namanya sudah cukup ilmu dalam filosofi Minang. Sekarang kita di tahun 2026. Dunia bergerak cepat sekali. Teknologi berubah setiap bulan. Pekerjaan yang ada hari ini bisa hilang 5 tahun lagi yang bisa tergantikan dari AI. Dan justru disinilah filosofi alam takambang jadi guru menjadi sangat relevan. Di era informasi, orang yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling adaptif, yang mau terus belajar dari situasi apapun. Lihat saja bagaimana industri berubah dalam 10 tahun terakhir. Pekerjaan yang dulu dianggap aman seperti kasir, operator, bahkan jurnalis dan desainer kini mulai tergantikan satu persatu. Tapi mereka yang bertahan adalah yang tidak berhenti belajar, yang mau membaca situasi, menyesuaikan diri, dan terus bergerak. Startup sukses belajar dari kegagalan produk mereka. Atlet belajar dari kekalahan. Pemimpin besar belajar dari kritik bawahan mereka. Tanpa sadar, mereka semua sedang mempraktikkan filosofi yang sudah dipegang oleh orang Minangkabau ratusan tahun lalu. Alam tidak hanya berarti pohon dan sungai. Alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kamu, termasuk orang-orang, situasi, dan bahkan kegagalan yang kamu alami. Saya ingin ceritakan satu gambaran yang mungkin terasa dekat. Seorang pedagang Minang di rantau, sebut saja namanya Datuk Rajo, tidak punya gelar sarjana, tidak pernah ikut kursus bisnis, tapi tokonya berkembang pesat dan orang-orang respect padanya. Rahasianya, setiap hari dia mengamati siapa pelanggan yang datang, apa yang mereka cari, kapan ramai, kapan sepi. Dia belajar dari pasar itu sendiri dan dari alam di sekitarnya. Itulah alam takambang jadi guru dalam praktek nyata. Dan ini bukan hanya soal bisnis. Coba kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu gagal dalam suatu hubungan, itu adalah pelajaran. Ketika proyekmu tidak berjalan sesuai rencana, itu adalah pelajaran. Ketika kamu melihat orang sukses, itu juga pelajaran. Pertanyaannya bukan kenapa ini terjadi padaku. Pertanyaannya, orang Minang adalah apa yang bisa aku pelajari dari ini? Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang hari ini? Alam takambang jadi guru bukan sekedar pepatah tua yang dipajang di dinding. Ini adalah cara hidup. Sebuah undangan untuk selalu penasaran, selalu mengamati, dan selalu mau belajar dari apapun yang ada di depan mata kamu. Orang Minang sudah membuktikannya selama ratusan tahun, dan kita bisa mulai hari ini, dimanapun kita berada. Kalau video ini membuka wawasan kamu, bantu saya dengan klik like dan share ke orang yang kamu rasa perlu mendengar ini. Dan di episode berikutnya, kita akan bedah pepatah yang tidak kalah dalamnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari Ranah Minang.